bilang ketika saya bicara PL atau bicara tanah, saya akan pakai perspektif Yahudi, bukan perspektif Kristen. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kitab tersebut secara supremasi jauh lebih dulu dipegang oleh orang Yahudi. Itu fakta. Data historis nggak bisa kita bantah. Itu yang pertama ya. Gitu loh. Dan saya yakin kalau Kristen, Islam, Yahudi yang terpelajar pasti setuju dengan kata-kata saya tadi. Saya jamin itu. Secara historis. Itu tidak bisa dibantah. Yang kedua, secara historis juga gitu loh. Orang Yahudi sudah memiliki penafsiran dan pemahamannya sendiri terkait kitab tersebut. Jauh sebelum ada Kristen, jauh sebelum ada Islam. Itu yang nggak bisa kita rubah. Itu historis gitu loh, yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga, orang Yahudi punya pemahaman tersebut dengan pakem-pakemnya. Yaitu apa pakemnya? Torah itu gak cuma menubuatkan, tapi dia juga menggenapi di dalamnya. Makanya kata Daud, ya saya lupa itu di Raja-Raja apa di mana ya. Dia bilang gitu, Daud itu, bahwa Torah itu sempurna. Torah itu perkasa. Karena kenapa? Di dalamnya menubuatkan dan juga menggenapi di dalamnya. Nah, berbeda dengan konsep pemahaman yang ada di kekristenan, yang mengklaim bahwa Torah itu menubuatkan, perjanjian baru menggenapi, kan seperti itu ya. Itu dalam konsep kerangka berpikirnya Kristen. Gitu, ada perbedaan di situ dengan Yahudi, gapnya di situ. Nah, di sini saya sebagai seorang yang di luar Kristen dan di luar Yahudi, saya akan berusaha objektif, gitu loh. Di mana sih yang benar? Kan gitu. Saya akan tanda tanya di situ. Saya uji kedua-duanya, tapi yang dapat, yang ketemu, gitu loh. Yakni ya pendapatnya Yahudi. Memang ketemu bridgingnya, jembatannya itu masuk, gitu loh. Seperti contoh, kita ambil sampel satu aja yang sangat mudah dan sangat umum. Kita bicara Yesaya pasal 9 ayat ke-6. Yang kiyeled yulad lanu benitan watehi hamisrah dan bla 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 di sana. Yang seorang anak telah lahir bagi kita. Nah, saya coba bandingkan, saya coba compare secara objektif gitu kan. Lebih akurat mana sih pendapatnya kekristenan dengan pendapatnya Yahudi? Saya coba tinjau dari sisi pertama, kritik teks, metodenya. Di situ dikatakan Kiyeled yulad lanu, kan? Kiyeled seorang anak, yulad telah lahir lanu bagi kita. Nah, itu udah ada kalimat past tense di situ. Jadi itu bukan sebuah nubuatan. Gak mungkin nubuatan itu sifatnya kalimat past tense keterangannya. Pasti kalimat future harusnya, yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sampai sini sepakat nggak sama statement saya? Oh ya ya. Karena sering klaimnya Kristen, oh ya itu penglihatannya saya, dan saya melihat seperti itu. Oke, akhirnya saya bilang, kalau Anda mau berpendapat seperti itu, berikan saya ayat perbandingan satu lagi yang jenisnya sama. Nubuatan tapi bentuknya Lukas past kan? Di Lukas kan? Oh enggak, kalau PB udah nggak bicara nubuatan. PB udah bicara penggenapan dalam perspektif. Iya penggenapan. Oh. Enggak, maksud saya gini loh. Kasih saya ayat nubuatan, tapi yang bentuknya past tense juga gitu loh. Untuk mengklaim bahwa ada nubuatan yang bentuk past tense, coba selain Yesaya itu. Nah, pada nyatanya nggak ada gitu loh. Itu yang pertama. Kenapa saya lebih condong pakai ini ya? Ini salah satu objek aja nih yang pernah yang pernah saya coba komparasi gitu loh. Gitu. Nah, lalu saya bandingkan dengan pendapat Yahudi gitu terkait kata kiyeled yulad lanu tadi. Orang Yahudi berpandangan itu memang bukan sebuah nubuatan, tapi kisah atau kejadian sejarah yang pernah terjadi lalu diceritakan ulang oleh Yesaya. Ya kalau narasinya seperti yang Yahudi pahami ya sesuai dengan kata tadi, masuk past tense makanya bentuknya karena sudah terjadi. Gitu loh. Yulad itu ya. Yulad tadi itu kan bentuk past tense. Yulad itu kan artinya telah lahir. Jadi lahir di bridging Moreh dengan mengetahui keduanya dulu, baru dikomparasi. Komparasi. Iya, betul. Ya, menemukan pendekatan yang lebih
sesuai atau dengan proporsional ya. Betul. Makanya ketika saya membahas tadi gitu kan, saya mampu menjelaskan ini karena apa? Meter, metode, mannernya masuk 3M ya. Meternya apa? Yakni mana yang berkorelasi, yang bridgingnya ketemu. Gitu loh dari pendapat-pendapat, dua pendapat ini. Metodenya apa? Yang saya pakai komparatif atau perbandingan. Nah, mannernya ya tadi dengan sangat objektif, bukan subjektif. Saya nggak ada kepentingan di dalam Yahudi dan dalam Kristen gitu loh. Makanya saya lepas semua itu gitu. Saya curiga semua sama dua-duanya gitu loh. Ya, Standarnya. Ah, jangan-jangan Yahudi ini ngarang. Ah, jangan-jangan Kristen ini ngarang. Dua-duanya ngarang gitu loh. Mungkin aja yang benar Islam kan gitu. Saya anggapnya. Lalu saya uji keduanya dengan objektif. Ternyata bridgingnya yang ketemu itu dari Yahudi. Itu baru satu kata soal itu. Emang kalau di Yahudi ngomongnya apa? Ya itu bukan untuk Yesus tapi untuk Hizkia. Tuh Hizkia. Iya untuk Hizkia, anaknya Raja Ahaz. Jadi kalimat nanti itu ya coba saya jelasin, nanti saya jelasin konteksnya biar dapat nanti Bro Rica. Nah, itu yang Konteks ayat pertama. ya, More. Iya, konteks ayat. Kita bicara nggak cuma tekstual tapi kontekstual. Makanya saya selalu bilang, ketika kamu tidak memahami tekstualnya, maka mustahil kamu ngerti konteks. Pasti berantakan konteksnya kalau kamu nggak ngerti tekstualnya. Makanya ketika saya bicara kritik teks, saya bicara original teks, saya bicara bahasa asli gitu kan. Itu bukan ilmu yang keren sebenarnya. Sebenarnya ya kalau kita mau bicara dalam ilmu hermeneutik dan eksegesis sebenarnya. Baik itu di Islam maupun di Kristen maupun di Yahudi. Itu bukan ilmu yang keren, tapi ilmu yang dasar. Loh kok senang banget ngomongin yang dasar. Maksud saya gini, ketika pemahamanmu diuji gitu kan, pakai parameter yang dasar saja, pakai bidang ilmu yang paling dasar dari ilmu yang lebih tinggi lainnya, itu sudah gagal, apalagi diuji pakai ilmu yang lainnya ke atasnya pasti berantakan. Gitu. Jadi saya pamerkan kritik teks itu yang orang lain kadang, iya lihat keren ya Morareski, lihat Sueb keren ya pakai ini. Sebenarnya itu bukan ilmu yang keren, itu ilmu paling dasar sebenarnya dalam ilmu hermeneutik dan eksegesis, baik di Islam, Kristen maupun Yahudi. Ilmu paling dasar. Nah, ketika ilmu paling dasar saja Anda gagal gitu kan, menyatakan kebenaran di dalam bidang itu, maka apalagi yang ke atasnya, berantakan semua. Gitu loh. Jadi ya kalau saya mau ngomong belak-belakan, yang saya praktekkan gini, udahlah nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi dulu, kita ngomongin yang dasar-dasar dulu aja. Yang dasar aja kamu udah melempem, apalagi ngomong yang ke atas gitu loh. Jadi sebenarnya ketika saya mempamerkan kritik teks, saya tuh lagi memoking sebenarnya. Memoking orang-orang ya yang gaya-gayaannya udah membahas cara lari, padahal cara berdiri aja dia belum ngerti. Paham nggak maksud saya sampai sini? Paham. Nah itu. Jadi kritik teks itu bukan ilmu yang tinggi sebenarnya. Ya orang yang salah kaprah aja yang memandang kritik teks itu ilmu tinggi, itu ilmu paling basic. Jadi kalau begitu berarti orang lagi memoking. Iya, memang saya lagi mocking orang-orangnya so pinter gitu loh. Gayain ngomongin hermeneutik metode, ngomongin exegesis metode, kritik teks yang paling dasar aja dia nggak paham. Apalagi ngomongin yang lainnya, kan gitu. Karena itu estafet gitu, ilmu-ilmu tadi. Yang paling basic aja nggak paham, banyak orang yang jeblok di situ. Apalagi ngomongin penalaran, ngomongin yang lain, gimana kamu mau menalar kalau teksnya aja kamu nggak ngerti gitu loh. Itu. Seperti itu gitu loh. Nah, di sini saya balik lagi, kita bahas konteks soal Yesaya pasal 9 ayat 6 tadi. Oh, itu kebetulan aja mungkin Res katanya pasten di sana Yulad. Enggak kebetulan. Dalam satu narasi itu ada dua kata yang pasten. Ntar saya bakar rokok dulu. Karena ini penjelasannya nih agak seriusan nih. Saya harus mikir. Kalau nggak ngerokok, kalau nggak ngerokok, IQ saya langsung jongkok. NU banget saya ini. Ompot, monitor ompot masih menyimak. Iya. Oh iya, atau ada yang mau ditanyakan nanti ompot. Iya. Nah, udah bakar rokok di sini. Tuh, mendadak langsung kayak dicas gitu, kotak gitu, teng gitu kalau lagi ngerokok itu. Makanya saya kalau misalkan yang bilang ada ulama ngomong rokok itu haram gitu kan, saya bilang fatwamu sesat, pasti saya gituin.
Aku tuh yang bilang begitu. Udah ulah poho kopina Reski siap Bang Martin. Ini ngopinya udah ada nih dari tadi, cuma nggak enak gitu kalau kopi nggak sambil ahli hisap gitu ya, bukan hisap tapi hisap gitu ya. Pokoknya saya tuh orang Mutazilah tapi kalau udah mikir kayak gini ya NU banget gitu. Jadi kalau bahas kitab bahasa apa tuh sambil ngudut gitu kayak Pak Kiai gitu. Tapi nggak sama dengan Ibnu Kalam ya. Oh beda. Kalau Ibnu Kalam ngerokok makin gak jelas dia. Dia juga bilang dia Mutazilah jadi. Ya, Mutazilah nggak ada yang blow on kayak gitu. Kalau itu halu namanya, bukan Mutazilah. Masa Mutazilah reasoningnya berantakan? Nah itu ketika saya membahas tadi ya soal itu baru satu kata tuh yulad gitu. Aspek yang saya pertimbangkan sebanyak itu gitu, variabel yang perlu saya susun. Jadi saya nggak pernah namanya main bypass gitu kan. Boro-boro ibarat analogi kita ngetik misalkan satu kata, dua kata, spasinya 6 kali, boro-boro kayak gitu. Nah terkadang orang-orang bukan cuma spasinya 6 kali, dia pakai enter 10 kali. Jadi bukan lagi lompat ke samping langsung ke bawah dia. Gitu. Nyemplung jurang langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ivan. Aduh, setengah jam lebih aku ya More minta naik di bawah, enggak dinaikin. Masa Kak? Wah, ini gimana nih Khadijah? Nggak usah lebay nih. Awas ya. Awas nanti ya. Awas. Wah, Saya punya bahaya. dendam pribadi. Dia punya dendam pribadi More sama saya. Wah, bahaya Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi ya Lanjut, tadi. More, Itu lanjut. ya. Itu baru kita bicara yulad. Nah, sepanjang itu penjelasannya, aspek-aspek yang perlu ditinjau. Lalu ada dua, gak cuma yulad, tapi ada kata veyikra. Veyikra semau peleios el gibor abi atsar stalom. Teksnya di sana. Veyikra semau. Nah, kata veyikra ini saya pernah dikritik sama More Sueb awal-awalnya. Tapi saya senang dengan orang yang mengkritik. Berarti tandanya dia jalan nalarnya. Gitu loh. Makanya saya kalau membahas sesuatu ada pertanyaan. Nggak ada yang nanya, ya udah saya yang nanya. Karena kenapa? Antara beda-beda tipis nih kalau orang nggak bertanya itu. Antara memang dia sudah paham atau memang dia nggak bernalar ketika saya ngomong. Gitu loh. Alias nggak nangkep gitu loh. Gitu. Makanya perlu diuji dengan apa? Ya udah kalau gitu saya yang nanya kalau nggak ada pertanyaan. Gitu. Nah, ketika kita bicara tadi veyikra semo ya, telah disebut namanya oleh orang veyikra semo, yakni apa? Peleios el gibor abi atsar shalom sebutannya, gelar-gelarnya. Nah, kita fokus kepada veyikranya dulu. Kata veyikra itu memiliki akar kata kara yang artinya panggil atau sebut. Ketika kita berbicara veyikra berarti apa? Sudah disebut walaupun vav itu konteksnya bicara artinya dan secara kata sambung maknanya. Tapi ketika dia di dalam konteks tertentu, ketika bicara veyikra, maka dia masuk pola di situ. Jadinya apa? Tanda past tense, alias sudah terjadi. Jadi harusnya bukan yang namanya disebut orang. Kalau kita mau fair-fairan, harusnya apa diterjemahkannya? Yang namanya telah disebut orang, pakai penekanan telah harusnya. Karena itu past tense. Veyikra di sana. Nah, ketika ada kata yikra, baru itu adalah bentuk future. Perbedaannya di situ. Kara akar katanya, veyikra bentuk past tense-nya, yikra adalah bentuk future-nya. Di sana pakainya apa? Veyikra berarti past tense. Udah dua tuh. Satu kata yulad dan kedua kata veyikra, past tense semua dua-duanya. Nah, problematikanya ketika dia mengatakan veyikra semau yang namanya telah disebut orang, di sana apa sebutannya? Peleios el gibor abiat. Nah, dalam pemahaman Kristen ini dipotong-potong. Peleios, el gibor, abiat, shalom titik. Problem ini di sini. Pertama, saya sebelum jelasin ke sini saya mau tanya sama Bro Risha. Ketika saya bilang kata ibu kota, lalu saya mengatakan kata ibu tanpa kata kota, plus saya mengatakan kata kota tanpa kata ibu, definisinya akan sama nggak dengan kata ibu kota, saya tanya? Beda. Nah, seperti itu.
Nah, makanya ini perlu kita mengerti ini. Dan di dalam grammar Ibrani, kita akan paham kata-kata tadi itu disebut dibaca sekaligus. Peleioes el gibor abiat. Peleioes penasehat yang ajaib, el gibor Allah yang perkasa, abiat Bapa yang kekal. Jadi maksudnya apa? Dia akan disebut penasehat ajaib Bapa Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Seperti saya mengatakan penasehat presiden. Kalau saya bilang kata penasehat tanpa kata presiden, dan saya bilang kata presiden tanpa kata penasehat, tentu definisinya nggak akan sama dengan penasehat presiden. Ya, ya. Heeh. Nah, jadi maksudnya apa? Orang yang dibicarakan di sini, dia adalah penasehat yang ajaib, gitu loh. Penasehat yang ajaib, yang diberkahi, yang ditunjuk, yang diperkenankan oleh siapa? Oleh El Gibor Abiat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, gitu loh. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Kalau itu untuk Hizkia, nanti saya akan bahas sampai ke sana nanti. Nah, lalu yang kedua, untuk menunjang bahwa ini agar cocok untuk Yesus, akhirnya dipotong-potong dan seolah-olah itu adalah gelar-gelar ketuhanan untuk person yang sedang dibicarakan di dalam Yesaya 9 ayat ke-6. Itu masalahnya. Jadi dari sisi gramatikal Ibrani gugur nih. Kalau kita mau kayak gini, karena nggak sesuai dengan kaidah gramatikal sebuah konteks karya teks tadi. Karena dipotong-potong yang harusnya disambung. Jadi nggak masuk. Nah itu. Dan Yahudi masuk ke sana. Nah lalu ada kata lagi di sana apa? Setelah Peleioes el Gibor Abiat, ada kata Shar Salom. Nah, Kristen mengklaim Shar Salom itu untuk Jesus. Makanya kata Shar Salom diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh LAI menjadi apa? Raja Damai. Ini sebuah kesalahan yang fatal menurut saya. Kenapa saya bilang fatal? Kata Shar di sana itu artinya pangeran, bukan raja. Raja itu bahasa Ibraninya melech. Kalau melech Salom bisa diartikan raja damai, tapi ketika bicara Shar Salom, maka dia adalah apa? Pangeran, prince. Pangeran damai. Nah, agar apa itu dipelintir harus jadi raja kata Shar tadi, agar sesuai dengan apa? Papan yang ada di salib ketika Jesus disalib. Ada tulisannya kan, Yeshua Hanusrim atau Jesus Jesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Iya, Agar sesuai dengan itu, dipelintirlah terjemahannya. Itu bahaya yang seperti itu. Gitu loh. Nah, oke. Dari keterangan yang tadi itu anggaplah oh iya nggak sama dengan Jesus. Kalau dengan penjelasan tadi. Lalu lantas untuk siapa? Kan pertanyaannya gitu. Kalau ini bukan untuk Jesus. Iya kan? Nah, orang Yahudi berpendapat itu untuk Hizkia. Loh, kok bisa Hizkia? Makanya kita perlu juga berbicara gini. Standar kekristenan itu perlu dipakai. Saya sebenarnya senang dengan standar Kristen. Ketika orang Kristen bilang, di framing nih misalkan ya gitu. Orang Islam, pernah dengar gak? Orang Islam berargumentasi gini. Kalian gak boleh menuhankan Yesus. Loh, kok gak boleh? Ya, karena Yesus bukan Tuhan. Yang menuhankan Yesus itu adalah sesat. Oh enggak kok, kata orang Kristen. Dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kita mendapat penebusan, kita akan masuk sorga. Itu kata doktrinnya Kristen. Lalu yang Islam nih misalkan pakai ayat nih, Injil Matius pasal 7 ayat 21. Bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang ada di sorga. Pasti orang Kristen akan menjawab, tolong dong Muslim, kalau mau bahasa Alkitab jangan menyunat satu ayat, kan gitu, betul nggak? Nah, bacalah satu perikop seminimalnya. Nah, akan tetapi kekristenan untuk mengklaim Yesaya 9 ayat ke-6 dia nggak mau baca satu perikop, dia bacanya cuma satu ayat. Jadi ini namanya cherry picking, ya seperti ini, atau standar ganda simpelnya. Dan itu bentuk dari logical fallacy dalam reasoning. Padahal kalau kita baca konteksnya Yesaya 9 ayat ke-6 itu nggak berbicara nubuatan Tuhan jadi manusia.
tapi berbicara kemenangan yang akan diperoleh oleh kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Hizkia melawan kerajaan Asyur. Dan Yesaya pasal ke-9 itu hanya bagian redaksi dari pasal-pasal yang lain yang menceritakannya lebih awal terkait redaksi peperangan tadi Yehuda dan Asyur. Coba bacanya dari pasal ayat ke-7. Yesaya pasal ke-7. Kita akan paham. Yesaya Ya, pasal coba 7. bisa dibaca. Iya, Yesaya pasal 7 dibaca sampai ke 11. Nanti kita akan paham maksud di Yesaya 9 itu apa. Itu berbicara tentang perang. Perangnya bukan perang rohani loh ya, ini perang jasmani ini. Gitu loh. Makanya saya bingung kalau ditarik ke rohani. Oh, yang Raja Ahaz ya? Betul. Itu kan Raja Ahaz itu kan dari zamannya era Raja Ahaz sampai digantikan oleh anaknya yaitu Hizkia ya. Ini kan perang nih dengan kerajaan Asyur. Yehuda itu. Betul kan? Iya. Nah, makanya kita harus perlu tahu konteks. Ketika kita sudah tahu teks kayak tadi, kita baru meninjau konteks. Maka dari situ kita akan buat kesimpulan atau konklusi yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan secara metode, dan manner. Nah, itu baru kerangkanya. Saya akan jelaskan dari sisi partikularnya. Itu kan universalnya, partikularnya. 2 ayat ya. Sebelum Yesaya pasal 9 ayat ke-6, berarti ayat ke-4 di sana. Yang ada tulisan apa? Gandar di atas bahunya ya, gandar si penindas yang telah kupatahkan. Di sana ada kata-kata apa? Akan terjadi seperti hari Median dikalahkan. Nah, jadi akan terjadi ya di zaman orang yang dibicarakan di pasal ke-6 itu akan terjadi fenomena seperti hari Median dikalahkan. Fenomena apa itu? Yakni pasukan atau musuh-musuhnya Yehuda akan binasa, akan mati semua, saling bunuh sesamanya. Seperti hari Median dikalahkan. Ketika Median dikalahkan itu kan atas bantuan Hashem, Elohim, pasukan Median itu kan saling membunuh sesamanya sampai mati semua. Iya. Dibikin saling bunuh, dan fenomena itu akan terjadi di zaman orang yang dibicarakan di pasal ke-9 ayat ke-6. Dan fenomena tersebut terjadinya terulangnya di zaman siapa? Hizkia. Pasukan kerajaan Asyur terbunuh dalam satu malam, saling bunuh sesamanya. Itu ada di Raja-Raja. Di satu Raja-Raja, saya lupa pasal dan ayatnya. Terjadi nggak itu di zaman Yesus seperti hari Median dikalahkan? Tidak sama sekali. Makanya itu saya bingung. Sedangkan ini bicara bukan bicara metaforik, tapi ini bicara harfiah, bicara majazi, bicara apa makna harfiah, makna sebenarnya. Sedangkan orang Kristen menariknya ke rohani, nggak nyambung jadinya. Makanya dari situ saya secara fair, ya saya lebih pegang Yahudi, bridgingnya dapat soalnya, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis. Metode, mannernya masuk. Itu baru satu sampel. Belum kita membicarakan yang lainnya. Jadi benar seperti statement orang Yahudi, Torah itu menubuatkan dan juga menggenapi di dalamnya. Itu makanya kenapa saya ketika membicarakan perjanjian lama, saya nggak akan pakai perspektifnya Kristen. Tapi saya pakai perspektifnya Yahudi. Salah satu aspeknya tadi bisa dibuktikan secara standar metode analisis. Karena saya sedang berbicara, saya pikir, bukan bicara saya rasa. Kalau ngomongin iman itu ngomongin bicara saya rasa, bukan saya pikir. Ya, suka-suka orang kalau kayak gitu. Itu akan relatif jatuhnya. Dan kalau relatif, ya untuk apa kita diskusi? Karena nggak akan ketemu konklusinya. Bridgingnya nggak akan dapat. Karena kenapa? Kita harus bertoleransi dengan rasa masing-masing. Seperti contoh, saya makan bakso analoginya. Bakso buat saya ya, kalau 2 sendok itu belum pedes, saya harusnya 5 sendok. Lalu saya ngajak makan bakso Bro Rica. Bro Rica bilang, Res, jangan 2 sendok lah, 1 sendok aja. Buat saya 1 sendok juga udah pedes. Ah belum Bro Rica, perlu kita berdebat soal itu. Ya kan enggak, ini balik lagi ke selera, balik lagi ke rasa. Betul nggak Bro Rica? Saya tanya. Itu relatif. Dan itu nggak bisa dijadiin
standar kebenaran, yang ada pembenaran. Jadi itu bukan sebuah kebenaran relatif. Kalau kita ngomongin rasa, jadinya bukan sebuah kebenaran absolut, tapi jadinya kebenaran relatif, spekulasi jatuhnya. Ketika kita bicara yang spekulasi, konteksnya kebenaran relatif, ya untuk apa didebatin? Buang-buang waktu. Karena perdebatan itu harus kita membahas sesuatu yang kebenaran absolut. Kalau relatif, untuk apa diperdebatkan? Sama-sama spekulasi, kan gitu. Didiskusikan bisa, diperdebatkan tidak. Kalau dipaksain didebatkan, jadinya apa? Akan debatku kusir. Dan itu yang gak menarik kalau menurut saya dalam kerangka ilmiah dan akademis. Gitu, Bro Rica. Silahkan kalau mau ditanggapi. Oh, tapi aku bingung aja gitu bro. Itu kan kalau memang keraja Hizkia kan tadi katanya ya. Hmm. Nah terus kan dia kan ke pasten dulu. Berarti kan Lukas ngutip ayat itu untuk dipakai untuk Yesus. Jadi ada dua dong arahnya. Ya bukan dua arahnya. Ya malah yang membingungkan Kristen itu pijakan metode mannernya mengklaim itu untuk Yesus dari mana, itu yang dipertanyakan. Karena nggak ketemu. Nggak ada sejarahnya. Nah itu nggak ada. Ya kita satu tolak ukur aja parameter tadi yang paling enak membahas sebuah kejadian historis yang masa lampau. Itu kita meninjaunya dari sisi apa? Fenomenologi. Makanya saya mengutip juga dua ayat sebelumnya, yaitu akan terjadi fenomena seperti hari Median dikalahkan. Terjadi nggak kejadian itu atau fenomena itu di zaman Yesus? Kalau ada yang mirip apa coba? Karena itu masih nyambung loh, satu perikop itu. Bukan lagi kita bicara sepotong-sepotong ayat, masih satu perikop itu. Nah kita pakai standarnya Kristen nih. Jangan membaca ayat itu satu ayat disunat lalu ditafsirkan. Kita bicara satu perikop sekarang. Wah, nggak tahu, aku nggak gitu paham sih kalau Nah itu. ya, aku heran aja pertanyaan kemarin itu. Jadi itu alasannya, Bro Rica. Ya saya membahas ini bukan membahas. Saya akan meninjau ini dengan objektif gitu, dalam arti karena saya nggak punya kepentingan saya dalam keyahudian, dalam kekristenan gitu. Karena saya bukan di antara keduanya. Tapi kenapa saya bisa lebih pro ke Yahudi? Karena bisa dipertanggungjawabkan metode dan mannernya seperti tadi yang saya jelaskan. Dan bahkan itu bisa ditinjau secara akademis dan secara ilmiah. Baik dari historis, tekstual, maupun kontekstual. Kalau ini deh bro, yang Yesaya 34 gimana bro? Yesaya 34, coba cek dulu konteksnya itu gimana itu. Saya nggak hafal Bible soalnya, harus baca. Kebetulan jauh dari referensi saya. Oh, ini atas bangsa-bangsa Edom. Atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Berarti kan seluruhnya nih, seluruh dunia nih, termasuk Edom nih. Yesaya 34. Coba bentar. Yesaya 34, coba saya searching dulu ya. Ayat keberapa? Nah semuanya. Itu kan ada satu perikop tuh, hukuman atas bangsa-bangsa dan Edom. Itu kan kalau bagi pendapat pribadi tuh belum terjadi. Nah ini gimana nih? Nah, biar lebih enak, karena saya juga harus membaca dulu targumnya yang seperti tadi. Saran saya, coba gini, buat bahan komparasi Bro Rica, saya kasih metodisnya biar Bro Rica bisa meninjaunya sendiri secara pribadi. Jadi gini, coba Bro Rica buka website www.sefaria.org. Karena selama yang saya tahu, kekristenan itu nggak pernah mau gitu loh melihat perspektif Yahudi, tapi hanya pengennya perspektifnya sendiri. Ya beda lain cerita kalau Islam ya. Kalau Islam ketika berbicara Al-Quran dia pakai pakai arogansi pemahaman ya, pakai pemahaman. Oh saya pokoknya pengen pakai tafsir Qurannya sendiri. Ya nggak masalah karena ya memang kitabnya sendiri gitu Al-Quran. Sedangkan kalau kekristenan itu kan mengutip juga perjanjian lama gitu, dan perjanjian lama dipakai juga oleh Yahudi. Jadi coba lakukan komparasi gitu loh. Oke, ini Sefaria terus kemana nih?
Nah, coba buka Tanakh, ada tulisannya Tanakh di sana, itu diklik. Lalu buka Yesaya atau Isaiah pasal 34 ya, pasal 34 ayat ke-1. Nah, setiap ayat itu diklik, nanti ada komentari di sana. Lalu dibaca. Gitu loh. Saya 34. Mm-mm. Ya, lalu dibaca sama Bro Rica. Tiap ayat ada. Nah, udah diklik nanti di pinggirnya itu ada toolbar baru, atau dari HP di bawahnya ada toolbar baru. Kelewatan. Ada kok. Di situ ada komentari, ada midrasi setiap ayat tuh. Nah, dari beberapa aspek itu coba dibaca satu persatu. Oh, konteksnya begini ternyata. Oh, konteksnya begini. Coba ini dulu nih. Here you who are far what you have done. You have earlier no. Gimana? Kan ada di bawahnya ada. Gimana sih? Ada nggak ya tulisannya komentari di situ? Ada komentari ada nih. Nah, itu coba dibaca satu persatu. Diklik lagi komentarinya. Kan ada banyak tuh komentarinya. Nah, diklik aja satu-satu, dipelajari kalau pas lagi santai. Dibaca-baca. Jadi mengetahui juga gitu. Dalam arti kakak tertuanya siapa? Kristen gitu kan, memandang itu seperti apa gitu loh. Jadi lebih objektif dalam menyikapi sesuatu nantinya kita. Gitu Bro Rica. Ya. Itu saya kasih metodenya. Jadi kalau saya biasanya kalau ke orang nggak akan saya kasih ikannya, saya kasih pancing, kail, dan tuh mancingnya di situ, gitu loh. Jadi biar dia bisa ngembangin sendiri nantinya. Gitu Bro Rica. Ya. Soalnya ini kan 34 kan kayak ini penglihatan masa depan kan ini. Soalnya hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom, maksudnya kalau yang aku dan di Wahyu itu ada tuh hukuman atas Edom ya, ada tuh, nggak usah di Wahyu berapa tuh. Betul. Berarti itu ada korelasinya tuh ke Wahyu juga. Ya, makanya nanti Bro Rica coba pelajari juga. Nah, setiap ayat yang di PL, ya caranya kayak gitu kalau untuk meninjau perspektif Yahudinya tuh, seperti yang tadi saya kasih tahu. Nah, coba dipelajari dulu perspektif Yahudinya, lalu Bro Rica pakai komparasi. Oh, kata Kristen gini, Kristen mengklaim ini karena gini. Karena setahu saya, kalau dalam kekristenan itu tidak sekompleks Yahudi dalam meninjau ayat. Yang penting, oh ya, ada narasi mirip, tarik langsung. Oh ya, ini sama ini ada ayatnya mirip, cocok, tarik. Nah, itu namanya cocok logi metodenya kalau kayak gitu. Bukan komparasi. Karena yang penting ada narasi mirip, tarik aja, nggak ditinjau lebih lanjut gitu. Gini Moneng, kalau di perikop lain misalkan kayak karena keterangannya banyak tuh tentang Eli lama sabaktani tuh yang Yesus bilang tuh waktu disalib tuh. Nah itu kan ada juga tuh di Yesaya tuh masalah yang Eli lama sabaktani tuh. Setahu saya bukan Yesaya, Mazmur kali. Tapi itu pun tulisannya bukan Eli lama sabaktani, tapi Eli lama azaftani. Karena sabaktani itu nggak ada teks tersebut dalam bahasa Ibrani. Itu Aramaik gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Muhammad. Nah itu loh More, maksudku yang di itu kan Yesus kan pas lagi disalib kan dia teriak tuh. Nah, tapi kalau di Mazmur kan ada tuh peristiwanya kan peristiwa dari awal sampai akhir kan. Itu kalau menurut More gimana? Apakah sama yang seperti Yesus bilang bahwa itu menceritakan tentang dia gitu di Mazmur? Korelasinya nggak dapet sih kalau kata saya. Saya tahu sih ada yang mengklaim kekristenan bahwa itu adalah Yesus itu di tiang salib menubuatkan seperti yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur kan. Cuma masalahnya Daud itu sedang melakukan puji-pujian, masalahnya itu bukan nubuatan. Masalahnya itu syair. Dan syair itu dipakai untuk memuji yang maha kuasa, bukan menceritakan nubuatan atau sebuah penglihatan. Gitu. Cek. Ya. Lanjut.
Bang kayak Rek. gitu. Bang Ya. Rizky, Ya, bisa dimonitor. bisa. Saya tanya ini Bang Rizky, ada ayat di Bible, bacanya gini Bang Rizky, kasihanilah musuh-musuhmu. Ini pengertiannya bagaimana ini Bang? Bukan kasihanilah, tapi kasihilah. Ya. Setahu saya. Nah, coba tanya aja sama yang di atasnya Bapak. Soalnya di atasnya Bapak Kristen. Masa nanya Kristen ke saya yang bukan Kristen? Dilempar saja Bang Rizky kepada Kristennya. Ya orangnya ada, kenapa saya harus ngewakilin Pak Muhammad? Kan saya bukan juru bicaranya Pak Muhammad. Siapa namanya itu Bang Rizky? Ada Pak, tinggal dibaca aja Pak. Oh, udah kedengaran. Ayo dijelasin Pak. Kasihanilah musuh-musuhmu itu apa pengertiannya Pak? Ini orang tuh tadi jawab nanya kayak gitu lagi, turun terus nah sekarang naik nanya lagi kayak gitu Revi. Aku jawab ya. Nah, silakan. Bisa perbesar layar saya, host.